Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 17. Bersama saya Vincent Aldi, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami menghadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI menyoroti kesiapan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terkait sekolah negeri dan swasta dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pendidikan gratis. Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI soroti kesiapan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, sekolah negeri dan swasta dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pendidikan gratis. Anggota BAM DPR RI, Totok Hedi Santoso mengatakan, ekspektasi masyarakat terhadap mutu pendidikan dasar yang tinggi membuat banyak sekolah swasta berupaya menjaga kualitas, meski harus mengandalkan pembiayaan dari masyarakat. Ini untuk pendidikan dasar di Jogja itu ternyata menjadi tumpuan, bukan tumpuan tentang tidak adanya sekolah negeri, tetapi punya ekspektasi bahwa pendidikan dasar itu harus sangat bagus. Sehingga swasta itu juga atas biaya dari masyarakat. Dengan kata lain, kalau ini keputusan Mahkamah Konstitusi itu tidak tepat dijalankan, ini akan merepotkan sekolah-sekolah swasta. Sementara itu, anggota BAM DPR RI Obon Tabroni menekankan pentingnya perbaikan menyeluruh di bidang pendidikan, mulai dari kualitas guru, anggaran, hingga fasilitas belajar. Kemampuan wilayah, kita bicara Jogja aja, tidak bisa dipersamakan tentu antara Bantul dengan Jogja sendiri atau Sleman dan yang lain-lain. Bahwa pendidikan ini ada pendidikan yang sifatnya swasta yang dikelola oleh Kementerian Agama dan yang lain-lain. Mereka selama ini sudah berjalan dan biasanya dari sisi anggaran di beberapa sekolah tertentu bukan tidak mempermasalahkan karena memang sudah berjalan, ya sudah baiklah. Kalau semua di downgrade, kan dengan standar ada yang standar tinggi tidak mungkin di downgrade. Nah ini persoalan apa yang harus kita selesaikan, bagaimana solusinya. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Temi Riansah, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, pemerintah Indonesia memastikan tidak ada kesepakatan transfer data pribadi warga negara Indonesia ke Amerika Serikat dalam skema perjanjian dagang resiprokal yang menurunkan tarif impor produk Indonesia. Pemerintah Indonesia pastikan tak ada kesepakatan transfer data pribadi warga negara Indonesia atau WNI ke Amerika Serikat dalam skema perjanjian dagang resiprokal yang menurunkan tarif impor produk Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR RI Syamsur Rizal mengatakan, transfer data pribadi lintas negara hanya bisa dilakukan untuk kepentingan tertentu dan sah secara hukum, yakni berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Menurutnya, upaya yang dilakukan pemerintah adalah untuk memperkuat protokol keamanan data pribadi. Justru dengan adanya kesepakatan ini, maka data yang tadinya ini dikelola oleh corporate ini menjadi bisa dikelola oleh negara, tentu dengan dasar perjanjian ini, sehingga nanti educate, ya, jadi adequate data protection under Indonesian law. Jadi di bawah perlindungan negara Amerika dengan dasar hukum Indonesia. Jadi hukum kita di Undang-Undang PDP itu yang menjadi dasar, di Undang-Undang ITE atau undang-undang lainnya mengatur, sehingga itu menjadi dasar bila mana ada terjadi konflik atau terjadi misunderstand atau dalam proses penggunaannya. Secara tidak langsung bagi warga negara Indonesia yang datanya itu sudah bisa diproteksi di bawah hukum Indonesia walaupun juga dikelola oleh corporate lain di luar negeri atau di Amerika ini, karena kalau dulu-dulu itu nggak ada. Isu transfer data pribadi menjadi sorotan karena adanya kekhawatiran penyalahgunaan data. Masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya dan selalu waspada terhadap potensi penyalahgunaan data. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sebagai bentuk tanggung jawab dalam penggunaan keuangan negara, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi manajemen anti-fraud ISO 37001. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam penggunaan keuangan negara, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar tegaskan komitmen untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi manajemen anti-fraud ISO 37001.
Dalam seminar nasional yang digelar oleh PA3KN DPR RI, Indra Iskandar menyampaikan akan terus konsisten dalam melakukan pengawasan kepada seluruh pejabat dan pegawai dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan DPR RI. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran bahwa manajemen anti-fraud bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral. Saya kira tantangan yang ada saat ini adalah bagaimana semua lini itu memahami betul aturan-aturan yang ada, dan yang paling penting adalah sebenarnya kesadaran kita semua bahwa manajemen anti fraud itu bukan sebuah aturan aja, tapi juga sebuah kesadaran bahwa apa yang kita lakukan itu harus itu memenuhi ketentuan-ketentuan, dan yang paling penting bahwa semua pelaksana kegiatan itu benar-benar menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan, apalagi menggunakan keuangan negara, itu harus bisa dipertanggungjawabkan seberapa besar pun ya. 1 rupiah pun itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai langkah strategis ke depan, Sekretariat Jenderal DPR RI akan berupaya meningkatkan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan, tidak hanya melalui seminar, akan tetapi juga melalui pengawasan langsung di lapangan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Lantas bagaimana tanggapan dari DPR RI terhadap situasi ini? Simak informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Pada Kamis 31 Juli 2025, DPR RI telah menyetujui pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto. Hingga kini, pemirsa, Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa telah mengeluarkan beberapa keputusan formal terkait amnesti dan abolisi. Jumlah penerbitan amnesti lebih banyak dan sering berkaitan dengan konflik politik dan kemanusiaan. Lantas simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti. Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti untuk 1.116 terpidana. Pemberian abolisi dan amnesti itu sudah disetujui DPR RI pada Kamis 31 Juli 2025. Abolisi sendiri merupakan hak prerogatif Presiden dan kewenangan konstitusional Presiden untuk menghapuskan seluruh akibat hukum dari putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana. Sementara amnesti adalah hak prerogatif Presiden berupa pencabutan semua akibat hukum pidana terhadap seseorang atau kelompok orang atas tindak pidana tertentu
yang diberikan dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Hingga saat ini, Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa telah mengeluarkan beberapa keputusan formal terkait amnesti dan abolisi, mulai dari era Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo pada tahun 2025. Tercatat, setidaknya 6 peristiwa penerbitan abolisi secara formal berdasarkan keputusan Presiden dari masa Presiden Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, hingga Presiden Prabowo. Sedangkan jumlah penerbitan amnesti lebih banyak dan sering berkaitan dengan konflik politik atau kemanusiaan, termasuk dalam pembebasan narapidana politik serta beberapa kasus pidana umum seperti pemberian amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang terkait pemberontakan DITII Kahar Mujakar di Sulawesi Selatan. Ada juga beberapa tokoh separatis yang diberikan abolisi untuk mengakhiri konflik politik, seperti abolisi kepada para ribuan pengikut gerakan Fretilin di Timor Timur. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga pernah memberikan amnesti kepada aktivis penentang Orde Baru seperti Budiman Sujatmiko dan lainnya. Yang teranyar, DPR RI menyetujui permintaan abolisi untuk terdakwa kasus impor gula Thomas Trikasih Lembong dan amnesti untuk 1.116 orang yang telah terpidana. Pemirsa, pemerintah mencatat realisasi pendapatan negara hingga triwulan 2 belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Dan usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Belum tercapainya realisasi pendapatan negara dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Mulai dari penurunan penerimaan perpajakan, fluktuasi harga komoditas global, hingga perlambatan aktivitas ekonomi dalam negeri. Dan terkait hal ini pemirsa, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah untuk mempercepat akselerasi penerimaan pajak melalui perbaikan Kortex, serta meningkatkan realisasi target PNBP dan Bea Cukai. Dan informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Dadi Ramadan dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Pemirsa TVR Parlemen, memang saat ini kalau kita melihat di berbagai berita bahwa saat ini realisasi dari penerimaan pajak negara rupanya turun sebesar 10,8% yang menjadi 557,1 triliun. Apa sebetulnya penyebabnya? Dan sudah bersama kami Wakil Ketua Komisi 11 Bapak Fauzi Amro. Terima kasih Bapak atas waktunya Pak. Ini kan permasalahannya adalah realisasi penerimaan pajak yang katanya ini turun Pak dibandingkan tahun lalu. Sebetulnya penjelasan dari Kementerian Keuangan seperti apa sih Pak di rapat Komisi 11 Pak? Ya, saya rasa kalau sistemnya berubah pasti ada suatu proses perbaikan. Saya pengen mengatakan secara global bahwa total pendapatan negara kita pada kuartal kemarin itu 810,5 triliun pendapatan negara. Pendapatan negara itu bersumber dari satu pajak
bea cukai, dan PNBP. Pajaknya sendiri 557, bea cukai kita 100, dan PNBP kita 157. Artinya total pendapatan negara kita per triwulan kemarin adalah per triwulan kedua itu 810,5 triliun. Artinya kalau kita bandingkan secara tahun kemarin, memang pendapatan pajak kita mengalami penurunan kurang lebih 10%. Tapi kan di saat kalau dibandingkan dengan triwulan pertama kemarin, kita mengalami kenaikan. Memang persoalan pendapatan negara ini yang harus kita genjot bersama-sama agar DPN kita tidak disempit. Sekarang surplus kita kurang lebih 0,02% atau 4,2 triliun, itu surplus kita. Nah, pertama kita melihat bahwa kenapa dibanding dengan tahun kemarin, pada saat triwulan kedua, tahun kemarin itu kita hampir di angka 600 triliunan. Kemarin 557 triwulan kedua. Artinya kurang lebih gap sekitar 10%. Nah, ini ada beberapa hal yang berpengaruh. Pertama adalah belum normal 100% sistem Kortek kita. Kortek itu adalah yang mengkonekkan antara WP dengan kewajiban pajak yang baru terhadap sistem yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan khususnya Dirjen Pajak. Yang kedua ada memang laporan SPT tahunan kita itu di bulan April, bulan Mei, banyaknya seperti itu. Nah, kalau kita global secara makro bahwa pendapatan negara insya Allah di triwulan ketiga dan triwulan keempat ini akan normal. Apalagi sekarang sudah surplus 0,2% atau kurang lebih 4,2 triliun kita surplus. Nah, oleh sebab itu saya juga menghimbau kepada semua stakeholder dan kepentingan masyarakat karena dinamika pendapatan ini, namanya pendapatan itu kan dinamis lah seperti itu, tidak ada yang konstan. Tapi sumber-sumber pendapatan dari negara itu kan jelas, pajak, bea cukai, dan PB. 3 faktor inilah yang harus kita genjot sama-sama supaya APBN kita tidak mengalami defisit di akhir periode atau di akhir tahun nantinya. Nah, untuk dari Komisi 11 sendiri Pak, kira-kira apa yang akan dilakukan dan juga didiskusikan bersama dengan Komisi 11 terkait bagaimana nantinya di triwulan selanjutnya tidak kembali mengalami pengurangan pendapatan dari pajak Pak, walaupun tadi Bapak bilang surplus ya Pak 0,2%. Ya, target pajak kita di dalam APBN itu kan kurang lebih 2.400 triliun lah seperti itu. Sekarang kan baru mencapai 556, artinya masih jauh kurang lebih perjalanan. Pertama, kami berharap bahwa sistem Kortek yang di-launching dengan anggaran 1,5 triliun kemarin itu sudah berjalan efektif di triwulan ketiga dan triwulan keempat. Itu harapan kami. Supaya wajib pajak yang periode kemarin bisa bayar pajaknya secara keseluruhan. Kedua adalah target PNBP kami minta 100%, target lebih dari 100% dimaksimalkan. Begitupun target daripada bea cukai. Bea cukai harus dari 100%. Kalau itu saja sudah masuk total, itu kita pendapatan negara kita kurang lebih di angka hampir 3.000-an triliun seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kemarin Pak Prabowo dengan dia ada 2 dirjen baru, dirjen bea cukai dan dirjen pajak itu mengalami perubahan orang. Kami berharap dengan orang baru di 2 dirjen itu baik pun pajak maupun bea cukai menambah semangat baru untuk meningkatkan pendapatan negara kita. Berarti Bapak optimis Pak nantinya dengan kepemimpinan dirjen yang baru nanti bisa mengejar Pak surplus selanjutnya di triwulan selanjutnya Pak? Ya, kita berharapkan setelah gini, dari sisi efisiensi kita sudah, dari sisi pengeluaran kita sudah efisiensi. Sekarang dari sisi pendapatan, ketika pengeluarannya diefektifkan, maka pendapatan harus dimaksimalkan. Pendapatan negara itu kan cuma 3 menurut saya. 1 pajak, 2 bea cukai, 3 PNBP. Nah, 3 faktor komponen utama pendapatan negara ini harus dimaksimalkan. Dengan orang yang tepat, dengan orang yang bagus, dengan orang yang berintegrasi. Nah, kami berharap seperti topangan Kortek, topangan IT itu adalah bagian sarana dan prasarana untuk meningkatkan pendapatan negara kita berupa dari pajak dan perpajakan. Bapak Fauzi Amro, terima kasih banyak Pak atas waktunya, Wakil Ketua Komisi 11 DPR. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tadi sudah kita bahas bersama dan juga dengarkan langsung bagaimana tanggapan dari Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Bapak Fauzi Amro yang mengatakan terkait dengan penurunan dari pendapatan pajak di Indonesia ini di triwulan 1 dan triwulan 2 ini memang dikarenakan ada permasalahan di Kortex dan juga sudah diklarifikasi dan juga sudah dibenahi oleh Kementerian Keuangan dan juga adanya juga belum masuknya data-data SPT tahunan yang telah didaftarkan oleh wajib pajak yang baru biasanya dihitung pada selesai dihitung pada bulan April dan juga bulan Mei. Dan nantinya Fauzi Amro juga mengatakan ke depannya nantinya Kementerian Keuangan akan lebih berhati-hati lagi untuk bisa menghitung kembali pendapatan negara yang sehingga nantinya bisa menambah surplus Indonesia ke depannya. Sekian dari saya Diri Ramadan, kembali ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Dadina. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa, dan kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. terima kasih rekan Vincent dan halo Pak kabar pemirsa. Kita akan membahas terkait dengan headline di media online. Ini pembahasan pertama yang sedang dibahas ramai sekali di beberapa media, yaitu mengenai Endang Setiawati dorong tindakan tegas pelaku oplos beras. Ini ada anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari dorong aparat penegak hukum tidak tegas pelaku pengoplosan beras. Sebagaimana diketahui pemirsa, pelaku pengoplosan beras berasal dari pengusaha besar yang menyebabkan komoditi tersebut mengganggu distribusi dan ketahanan pangan masyarakat. Dan oleh karena sebab itu penanganan tegas terhadap praktik pengoplosan beras menjadi langkah krusial demi menjaga kedaulatan pangan nasional dan melindungi masyarakat dari praktik curang yang merugikan.
Pemirsa, kolaborasi antar pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan juga pemerintah daerah menunjukkan keseriusan negara dalam menindak pelaku dan juga menutup celah distribusi beras oplos ini. Sinergi dari berbagai pihak diharapkan dapat menciptakan sistem distribusi pangan yang bersih, adil, dan juga aman bagi seluruh rakyat di Indonesia. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online. Ini membahas terkait dengan marak kasus keracunan MBG lagi. Komisi 9 DPR RI meminta audit keamanan kandungan di mana menu tersebut disebutkan bahwa ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini, maksud kami, mendesak Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Kesehatan segera lakukan audit menyeluruh terkait dengan kandungan gizi dan standar keamanan makanan dalam program makanan bergizi gratis. Pemirsa, hal ini pun menyusul maraknya kembali insiden keracunan makanan menu MBG di sejumlah daerah. Sebagaimana kita ketahui pemirsa, kasus keracunan menu MBG kembali terjadi dan kali ini menimpa 186 siswa SMP 8 Kota Kupang dan sekitarnya, di mana BGN didorong untuk menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi sepanjang rantai distribusi makanan. Pemirsa, khususnya dari wilayah rawan seperti ini, seperti NTT dan juga daerah-daerah terpencil lainnya harus diawasi terkait dengan pendistribusian makanannya. Pengawasan yang ketat, maka proses pengiriman, penyimpanan, dan juga penyajian MBG dapat berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku, di mana kita ketahui memang ini menjadi fokus utama pemerintah untuk bisa segera diperbaiki demi pendistribusian yang jauh lebih baik. Dan pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan Endang Setiawati dorong tindak tegas pelaku oplos beras, serta maraknya kasus keracunan MBG lagi, dan Komisi 9 DPR RI minta audit keamanan kandungan menu. Saya Angga Naktarini, kembali ke rekan Vincent. Ya, terima kasih rekan Agun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.